Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan merger antara PT Centrasi Petrochemical dan PT Sterindo Yomono Indonesia. Menghadapi dinamika pasar global yang semakin kompetitif dan kompleks, berbagai perusahaan petrokimia Indonesia mulai melakukan konsolidasi dan restrukturisasi untuk memperkuat posisi kompetitif mereka. Strategi merger dan akuisisi menjadi instrumen penting dalam mencapai economy of scale, mengoptimalkan rantai nilai, dan meningkatkan efisiensi operasional. Merger antara Chandra Asri dan Sterindo Mono Indonesia ini bukan sekedar transaksi korporat biasa, melainkan merupakan langkah strategis yang bertujuan menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih integrasi dan komprehensif di Indonesia. Penggabungan ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi operasional dan keuangan yang signifikan, menciptakan efisiensi biaya, meningkatkan fleksibilitas produksi, serta memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri petrokimia nasional dan regional. Profil perusahaan sebelum merger. Yang pertama dari PT Chandra Asri Petrochemical didirikan pada tahun 1990 dalam konteks program industrialisasi nasional Indonesia yang sedang mengalami momentum besar pada era tersebut. Pendirian perusahaan ini merupakan manifestasi dari visi jangka panjang untuk mengembangkan industri petrokimia Indonesia yang pada saat itu masih sangat bergantung pada impor produk-produk kimia dasar. Inisiatif pembangunan industri petrokimia ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia untuk memperkuat basis industri manufaktur dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis. Kegiatan usaha utama PT Chandra Asri Petrochemical meliputi yang pertama, produksi petrokimia dasar, yaitu operasi pabrik petrokimia terintegrasi yang memproduksi berbagai produk kimia dasar seperti etilen, propilen, dan produk turunannya. Yang kedua ada naphtha cracker, mengoperasikan fasilitas naphtha cracker skala dunia yang menjadi tulang punggung produksi petrokimia. Berarti ada produk polimer, memproduksi berbagai jenis polimer termasuk polietilen dan polipropilen. Yang keempat ada produk aromatik, menghasilkan produk-produk aromatik seperti benzena dan toluena. Yang kelima ada layanan utilitas, menyediakan layanan utilitas pendukung seperti steam, listrik, dan air untuk operasi pabrik. Kemudian dari PT Sterindo Indonesia didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan khusus yang bergerak dalam bidang produksi stiren dan monomer, bertepatan dengan era pembangunan industri petrokimia Indonesia yang sedang mengalami akselerasi. Pendirian perusahaan ini merupakan bagian dari visi strategis untuk mengembangkan industri petrokimia hilir di Indonesia dan mengulangi ketergantungan impor produk stiren dan monomer yang pada saat itu sepenuhnya dipasok dari luar negeri. Kegiatan usaha utama PT Sterindo Indonesia meliputi satu, produksi stiren dan monomer, yaitu kegiatan utama perusahaan adalah memproduksi stiren dan monomer dengan kapasitas produksi yang signifikan, memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Yang kedua, ada perdagangan produk kimia. Melakukan aktivitas perdagangan produk-produk kimia terkait dengan stiren dan monomer dan produk turunannya. Yang ketiga, ada layanan teknis. Menyediakan layanan teknis dan dukungan aplikasi kepada pelanggan yang menggunakan stiren dan monomer. Yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Melakukan kegiatan R&D untuk meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan aplikasi baru. Alasan dan penjelasan dilakukannya penggabungan usaha. Keputusan untuk melakukan merger antara PT Chandra Asri Petrochemical dan PT Sterindo Mondo Indonesia didasarkan pada beberapa faktor strategis yang mendesak dan pertimbangan jangka panjang yang komprehensif. Dalam konteks industri petrokimia global yang semakin kompetitif dan dinamis, dua perusahaan menghadapi tantangan struktural yang memerlukan solusi strategis yang inovatif dan transformatif. Pertama ada efisiensi operasional dan yang optimal. Yang kedua ada integrasi rantai nilai yang belum optimal. Yang ketiga ada sinergi keuangan dan optimalisasi modal. Yang keempat ada peningkatan daya saing komprehensif. Yang kelima penyederhanaan struktur korporat dan governance. Yang keenam ada
adaptasi terhadap industri transformation. Tujuan utama dari merger ini ya, pertama adalah menciptakan integrasi petrokimia yang optimal, yaitu merger bertujuan untuk menciptakan perusahaan petrokimia yang lebih terintegrasi dengan rantai nilai yang lengkap dari produksi bahan baku hingga produk hilir. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, yaitu melalui sinergi operasional dan eliminasi duplikasi. Merger diharapkan dapat meningkatkan margin operasional dan profitabilitas keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada memperkuat posisi pasar. Dengan menggabungkan kekuatan kedua perusahaan, entitas hasil merger akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi dengan supplier dan pelanggan. Yang keempat adalah optimalisasi alokasi sumber daya. Merger memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal, termasuk tenaga kerja, teknologi, dan modal kerja. Terakhir, ada peningkatan fleksibilitas operasional. Integrasi operasional memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengoptimalkan produksi sesuai dengan kondisi pasar. Jenis merger. Merger antara PT Catra Asri Chemical dan PT Serindo Mono Indonesia dapat dikategorikan sebagai beberapa jenis merger sekaligus. Pertama ada vertical merger, merupakan jenis merger utama karena Chandra Asri sebagai produsen bahan baku petrokimia menggabungkan diri dengan Sirindo Mono Indonesia yang memproduksi produk hilir atau seperti styrene monomer. Merger vertikal ini menciptakan integrasi sepanjang rantai nilai produksi. Yang kedua adalah subsidiary merger atau merger anak perusahaan. Secara struktur pemeriksaan, ini adalah merger antara perusahaan induk Asri dengan perusahaan-perusahaannya Sirindo Indonesia, di mana anak perusahaan dilebur ke dalam perusahaan induk. Yang ketiga, horizontal integrasi elemen. Meskipun bukan horizontal merger murni, terdapat elemen integrasi horizontal dalam hal operasi fasilitas produksi yang berada dalam satu kompleks petrokimia. Hasil penggabungannya. Setelah merger, perusahaan hasil penggabungan tetap menggunakan nama PT Chandrasip Petrochemical Tbk sebagai entitas yang bertahan atau surviving entity. Setelah penggabungan efektif, Dewan Komisaris dan Direksi dari perusahaan penerima penggabungan adalah sebagai berikut. Seperti ada yang di perusahaan itu. Setelah merger, kegiatan usaha perusahaan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif. Yang pertama, operasi petrokimia terintegrasi, nafta cracker dengan kapasitas small scale, produk etilim, propelin, dan produk turunannya. Fasilitas produksi stirena monomer yang terintegrasi, produksi berbagai grade polimer. Kedua, ada diversifikasi produk, seperti produk petrokimia hulu, produk petrokimia hilir, produk spesialis kimia, dan layanan utilitas industri. Ketiga, ada pembangunan bisnis baru, yaitu ekspansi ke produk MTBE atau singkatannya methyl tertiary body ether. Kemudian ada pengembangan fasilitas butanewan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Manfaat penggabungan usaha dan rencana visi dari hasil penggabungan merger ini yaitu menjadi perusahaan petrokimia terintegrasi terdepan di kawasan Asia Pasifik yang berkomitmen pada keberlanjutan, inovasi, dan penciptaan nilai bagi semua stakeholder. Misi perusahaan ini yang pertama mengoperasikan fasilitas petrokimia kelas dunia dengan standar keselamatan dan lingkungan tertinggi, menyediakan produk petrokimia berkualitas tinggi untuk mendukung industri hilir domestik dan regional. Yang ketiga adalah mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan industri kimia masa depan. Yang keempat ada berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui investasi, lapangan kerja, dan transfer teknologi.
Yang kelima, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham melalui pertumbuhan yang berkelanjutan. Strategi usaha. Setelah merger yang berhasil antara PT Chandrasi Petrochemical dan PT Serindo Mono Indonesia, perusahaan hasil penggabungan telah mengembangkan strategi usaha yang komprehensif dan multidimensi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan pencapaian posisi kepemimpinan di industri petrokimia regional. Strategi usaha ini dibangun atas fondasi kekuatan yang telah terbentuk dari integrasi operasional dan dirancang untuk mengantisipasi tantangan dan peluang masa depan dalam industri petrokimia global. Yang pertama ada strategi integrasi vertikal yang mendalam, itu ada optimalisasi rantai nilai komprehensif, backward integration untuk keamanan pasokan. Kemudian yang kedua ada strategi ekspansi geografis dan kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas produksi existing plants. Yang kedua ada ekspansi pasar ekspor ke kawasan ASEAN dan Asia. Kemudian ada yang ketiga, strategi inovasi dan pengembangan teknologi, yaitu investasi signifikan dalam research and development. Kemudian ada adopsi teknologi digital dan industri 4.0. Risiko penggabungan usaha. Yang pertama ada risiko operasional. Yang pertama, gangguan operasional selama integrasi. Integrasi dua entitas terpisah dapat menyebabkan gangguan operasi seperti temporary shutdown, tidak selarasan produksi, dan konflik alokasi sumber daya. Interdependensi tinggi dalam kompleks petrokimia membuat gangguan berpotensi berdampak cascading. Yang kedua ada integrasi sistem IT dan ERP. Ketidakkompatibelan sistem, error migrasi data, dan kerentanan cybersecurity dapat menyebabkan inefisiensi operasional dan exposure terhadap data breach. Kemudian ada risiko finansial. Yang pertama, realisasi sinergi lambat. Sinergi yang diharapkan mungkin terrealisasi lebih lambat atau tidak mencapai magnitude yang diharapkan. Yang kedua ada working capital management. Integrasi dapat mengganggu siklus working capital dan menciptakan totalitas cash flow. Kemudian ada risiko pasar dan strategis. Yang pertama, volatilitas harga produk. High price volatility dalam industri petrokimia dapat significantly impact terhadap kinerja finansial. Kedua ada perubahan regulasi. Merger dapat memicu pengawasan peraturan tambahan dan menciptakan tantangan kepatuhan. Kemudian ada resiko sumber daya manusia. Yang pertama, kehilangan key personal. Kehilangan karyawan penting dapat mengganggu operasi, menunda kegiatan integrasi. Yang kedua ada cultural integration, yaitu isu-isu budaya dapat menjadi tantangan tersendiri dalam lingkungan teknis, di mana kerjasama tim dan kolaborasi sangat penting untuk operasi yang aman dan efisien. Resistensi Resistensi terhadap perubahan dapat memperlambat kemajuan integrasi dan mencegah terwujudnya sinergi yang diharapkan. Integrasi operasional. Pertama ada sistem informasi terintegrasi, yaitu implementasi sistem ERP terpadu untuk menggabungkan semua operasi dari kedua entitas. Sistem ini mencakup perencanaan produksi, manajemen inventaris, laporan keuangan, dan manajemen hubungan pelanggan yang terintegrasi. Yang kedua ada optimalisasi produksi, yaitu yang pertama ada penjadwalan produksi yang terintegrasi untuk memastikan tingkat pemanfaatan. Yang kedua ada fasilitas dan peralatan pemanfaatan silang antara entitas sebelumnya. Yang ketiga ada berbagi keahlian teknis dan praktik terbaik. Yang keempat ada sistem kendali mutu yang terintegrasi. Kemudian supply chain integration, yaitu yang pertama pengadaan yang terkonsolidasi untuk meningkatkan daya tawar. Yang kedua adalah jaringan logistik dan distribusi yang terintegrasi. Tiga ada manajemen termasuk terpadu dan program pengembangan vendor. Yang terakhir ada
pengelolaan persediaan yang optimal melalui peramalan permintaan yang lebih baik. Kemudian ada maintenance engineering, yang pertama penjadwalan pemeliharaan terintegrasi untuk meminimalkan waktu henti, kemudian ada persediaan suku cadang dan sumber daya pemeliharaan bersama, standar dan produk prosedur teknik padu, latihan silang personal pemeliharaan. Kemudian yang kelima ada safety and environment management. Yang pertama, standar dan prosedur keselamatan yang diselaraskan, pemantauan dan kepatuhan lingkungan yang terintegrasi, kemudian ada prosedur tanggap darurat terpadu, terakhir ada program pelatihan keselamatan bersama. Puasan pelanggan dan pasar. Customer Value Proposition, yaitu merger menciptakan value proposition yang lebih kuat bagi customer melalui one-stop solution untuk berbagai kebutuhan petrokimia, peningkatan ketersediaan produk dan keandalan pasokan, peningkatan dukungan teknis dan layanan pelanggan, stabilitas harga yang lebih baik melalui struktur biaya yang terintegrasi. Kemudian yang kedua ada market position, yaitu memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar di Indonesia, peningkatan daya saing di pasar regional, kekuatan negosiasi yang lebih baik dengan pelanggan utama, peningkatan pengakuan dan reputasi merek. Kemudian yang ketiga ada Customer Satisfaction Matrix, yaitu peningkatan kinerja pengiriman tepat waktu, peningkatan konsistensi kualitas produk. Yang ketiga ada waktu respon yang lebih cepat untuk pertanyaan dan keluhan pelanggan. Kemudian ada peningkatan kemampuan dukungan teknis. Simpulan evaluasi merger. Merger antara PT Cendrawasih Petrochemical Tbk dan PT Selindo Indonesia telah terbukti sebagai langkah strategis yang berhasil dalam menciptakan value bagi seluruh stakeholder. Evaluasi komprehensif menunjukkan beberapa kesimpulan utama. Yang pertama ada keberhasilan strategis, yaitu merger ini berhasil menciptakan perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar 3,62 miliar US dollar. Integrasi vertikal yang dicapai memberikan competitive advantage yang signifikan dalam industri petrokimia regional. Yang kedua, sinergi finansial yang terrealisasi, yaitu perusahaan berhasil mencapai laba bersih sebesar 2,17 triliun rupiah pada 2021 dengan revenue sebesar 2,58 miliar US dollar, menunjukkan peningkatan 43% dibanding periode sebelumnya. EBITDA meningkat sebesar 91% menjadi 356,2 juta dolar, mengindikasikan realisasi sinergi operasional yang signifikan. Yang ketiga, integrasi operasional yang efektif, proses integrasi sistem, proses operasi, dan budaya perusahaan berjalan relatif mulus dengan dukungan teknologi platform yang robust. Implementasi ERP terintegrasi pada Januari 2021 menjadi milestone penting dalam unifikasi operasi. Yang keempat ada peningkatan posisi kompetitif, yaitu merger memperkuat posisi Chandra Asih sebagai satu-satunya perusahaan petrokimia terintegrasi penuh di Indonesia dengan diversifikasi produk yang luas, dari upstream hingga downstream petrochemical. Yang kelima, tantangan dan pembelajaran. Meskipun sukses, proses merger menghadapi tantangan dalam integrasi budaya, optimalisasi operasional, dan adaptasi terhadap volatilitas pasar.
Pembelajaran ini menjadi valuable input untuk strategik inisiatif di masa depan. Sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.